di dalam bukunya. The End of History and the Lesson pernah mengungkapkan bahwa di akhir abad ke-20 ideologi politik dunia akan dimenangkan oleh sistem yang bernama demokrasi liberal. Hadirin, saat ini demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diterapkan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Demokrasi yang dipilih oleh ruling Pancasila karena rakyat diberikan kedaulatan penuh untuk menyalurkan selera politiknya dengan prinsip dari rakyat untuk rakyat, dengan tujuan yang mulia yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sayangnya hadirin sekalian, belakangan ini praktek demokrasi seringkali berjalan dengan cara-cara yang tidak wajar. Politik uang kian membudaya, politik dinasti mulai biasa, politik identitas terus direkayasa, bahkan politik adu domba menjadi luar biasa. Sementara itu masyarakat menjadi terbelah, saling hina, saling ejek, dan saling menyatukan. Bahkan hoax ikut memperkeruh suasana kebatinan bangsa kita. Wajar jika ekonomis intelijen ini melaporkan nilai indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2023 berada di peringkat ke-56, turun 2 tingkat dari tahun 2022. Sedangkan jika Freedom House melaporkan nilai indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2024 melorot ke urutan ke-57. Oleh sebab itu hadirin, sebagai muslim mayoritas, kita perlu bertanya bagaimana seharusnya berdemokrasi yang baik itu. Untuk itu kami hadir di Bandung ini melalui syarat Al-Quran dengan tema etika berdemokrasi dalam pandangan Al-Quran, dengan rujukan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 berikut ini. Bisa. Allah. Ikoy, nampak aku kayak iko.
godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dewan Hakim dan Arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pelanggaran yang dimusyawarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua sahabatnya. Sahabat pertama mengusulkan agar tawanan ini dibebaskan dan membayar uang tebusan, sedangkan sahabat kedua bersikeras agar tawanan ini dibunuh. Maka turunlah ayat tersebut sebagai dukungan atas pendapat yang mengatakan agar tawanan ini dibebaskan dan membayar uang tebusan. Jadi hadirin, inti ayat tersebut adalah musyawarah syahid yang wafat pada tahun 1966 dalam kitab tafsir Fiqh dan Quran juz 4 halaman 193 mengatakan bahwa musyawarah merupakan mabda asasi atau prinsip dasar ketatanegaraan dalam Islam. Musyawarah dapat dikatakan sebagai pencerminan dari politik modern yang berangkat dari spirit kebebasan atau huria yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kiai Haji Abdul Muhadir dalam bukunya Fikih Tata Negara halaman 56 sampai 57 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi ruang kebebasan bagi hamba-Nya, termasuk dalam hal kebebasan beragama, berpikir dan menyatakan pendapat asal tahu. Kebebasan itu tidak mengenai hak dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat, tidak mengganggu hak orang lain, dan tidak melanggar aturan. Sejalan dengan itu, etika berdemokrasi dalam perspektif Al-Quran harus kita ikuti dengan kualitas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh lemah lembutan, tidak pemarah dan tidak tinggi, melainkan sangat terbuka dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks politik modern, sikap Rasulullah ini mencerminkan kualitas pemimpin yang objektif dan profesional yang menggabungkan aspek
استعجلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil lebih dekat pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan Arif dan Bijaksana, hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Wahba Al-Duhani dalam kitab Tafsir Al-Munir jilid 3 halaman 450 menjelaskan bahwa faedah ayat ini adalah sikap jujur, sikap adil dan objektif tanpa melihat kaum apapun. Dalam demokrasi, objektivitas dan sikap adil atau fairness adalah cermin dari demokrasi yang sejati. Lantas, siapa yang harus berlaku adil? Kitab Tafsir Al-Khawatir karya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa semua orang Islam harus adil, pemimpin harus adil, dan rakyat pun harus adil. Setuju? Setuju. Alhamdulillah, kita hidup di negara Indonesia, bukan di Amerika. Demokrasi kita bukan demokrasi yang kapitalis. Demokrasi kita bukan demokrasi yang komunis. Demokrasi kita juga bukan demokrasi yang radikalis. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berdasar, yang berdiri di atas spirit ketuhanan, dibangun dengan jiwa kemanusiaan, dibina dengan semangat persatuan, dibingkai dengan budaya musyawarah dan kegotong royongan, dan dinyatakan dengan prinsip keadilan. Hadirin, dalam sambutan sebagai Presiden terpilih yang ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024, Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pentingnya hidup berdemokrasi, tetapi demokrasi yang khas dan cocok untuk bangsa kita, yaitu demokrasi di mana berbeda pendapat tanpa bermusuhan, bertanding tanpa kehilangan, koreksi tanpa caci maki, dan bertarung tanpa memberi. Hanya dengan demokrasi seperti itu, hadirin, kita bisa mencapai bangsa yang jauh di bawah dari Gotong Kerto Harjo, Gotong Taibatun walaupun walaupun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, kini kita di akhir syarahan, saatnya kita mengambil kesimpulan yang pertama. Islam melalui pesan Al-Quran senantiasa sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan. Yang kedua, etika berdemokrasi perspektif Al-Quran mengandung nilai yang lebih tinggi dan lebih luhur yang ia berangkat dari nilai profetik pengabdian, namun membumi dalam bentuk maslahat yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi masyarakat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.
semua pantun. Bunga mawar yang akan kau